berkembang anak usia 0 sampai 6 tahun yaitu masa Golden Age. Masa Golden Age yaitu tumbuh kembang anak usia 0 hingga 6 tahun, di mana periode ini adalah fondasi utama kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan. Perkembangan pada periode ini meliputi 4 aspek utama, yaitu yang pertama itu adalah fisik dan motorik. Ini tentang pertumbuhan berat dan tinggi badan anak dan kemampuan mulai dari merangkak, berlari, hingga kemampuan menggenggam pensil. Yang kedua, kognitif. Ini terkait kemampuan berpikir, bernalar, dan berbahasa. Periode di mana anak mulai sering bertanya dan membentuk konsep dunia. Yang ketiga, psikis atau emosional. Anak belajar mengenali dan mengelola perasaan dasar seperti sukacita, marah, dan takut. Dan yang keempat, sosial emosional. Ini adalah proses belajar interaksi, berbagi, dan memahami aturan-aturan sosial sederhana seperti menunggu giliran saat bermain. Keempat aspek ini harus berkembang secara seimbang. Karakteristik perkembangan yang pertama, masa kritis. Periode ini krusial karena dasar-dasar pembelajaran dan kesehatan di masa depan terbentuk di sini. Yang kedua, keingintahuan tinggi. Anak cenderung sangat ingin tahu dan senang menjelajahi dunia di sekitarnya. Yang ketiga, imajinasi kuat. Memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi. Yang keempat, meniru. Suka meniru perilaku dan tindakan yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, spontan, bersikap apa adanya dan menunjukkan emosi secara langsung. Lalu, bagaimana mengoptimalkannya? 3 kunci utamanya yaitu 1. Nutrisi. Pastikan gizi anak seimbang untuk perkembangan fisik dan otak. Yang kedua, stimulasi dini. Lakukan interaksi rutin seperti bernyanyi, bercerita, dan bermain edukatif yang merangsang motorik halus dan kasar. Dan yang ketiga, kasih sayang dan kehangatan. Anak membutuhkan rasa aman dan penerimaan penuh untuk mengembangkan kesehatan emosinya. Kita juga harus peka terhadap potensi hambatan. Hambatan bisa datang dari faktor genetik maupun faktor eksternal seperti kekurangan gizi. Kenali tanda-tanda gangguan perkembangan dini, contohnya jika anak berusia 2 tahun belum menunjukkan kata-kata jelas atau ia sulit fokus dan mempertahankan otak mata. Inti dari pengoptimalan ini terletak pada peran keluarga. Orang tua adalah fasilitator sekaligus motivator utama. Tugas orang tua tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga menyediakan waktu berkualitas dan lingkungan emosional yang stabil. Lingkungan masyarakat juga berperan dalam perkembangan anak, baik melalui norma yang diterapkan maupun kegiatan sosial yang tersedia. Jika lingkungan masyarakat bersifat mendukung, anak akan tumbuh dengan lebih percaya diri. Sebaliknya, jika anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, maka perkembangan mental dan emosional mereka bisa terganggu. Program seperti Kosen berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan akses kepada anak-anak dari berbagai latar belakang untuk memperoleh dukungan yang layak. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang. Tidak hanya keluarga dan sekolah, tetapi juga masyarakat dan teman sebaya. Setiap elemen ini harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Masyarakat yang mendukung perkembangan anak akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi mereka untuk tumbuh. Anak-anak yang mendapatkan perhatian dari komunitas di sekitarnya akan lebih mudah untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak. Lingkungan positif sangatlah berperan terhadap tumbuh kembang anak, termasuk dari sisi psikis dan sosialnya. Penting sekali untuk dipahami oleh masyarakat dan kita semua. Teman sebaya memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Melalui interaksi dengan teman, mereka belajar tentang kerjasama,
empati, serta keterampilan komunikasi. Namun, tidak semua lingkungan pergaulan berdampak positif. Pengaruh negatif dari lingkungan yang kurang baik dapat membuat anak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan adanya concern, anak-anak yang berada dalam komunitas kurang mampu dapat tetap memiliki harapan untuk tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Peran ini didukung oleh lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan stimulasi terstruktur. Pendidikan anak usia 0 hingga 6 tahun terbagi dalam beberapa program. Yang pertama untuk usia 0 hingga 4 tahun yaitu Taman Penitipan Anak atau TPA dan kelompok bermain yang berfokus pada pengasuhan dan bermain edukatif. Sementara untuk anak usia 4 hingga 6 tahun ada Taman Kanak-kanak atau TK yang mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Jadi kesimpulannya, masa anak usia 0 hingga 6 tahun adalah masa golden age yang sangat penting untuk pembentukan seluruh aspek perkembangan anak seperti fisik, kognitif, psikis, dan sosio-emosi. Optimalisasi perkembangannya membutuhkan kombinasi antara nutrisi, stimulasi dini yang tepat, dan peran aktif keluarga sebagai fasilitator utama. Sekian pembahasan dari saya mengenai perkembangan anak usia 0 hingga 6 tahun atau masa golden age. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.